pagi hari ini bersama Programa 1 RRI Tuban menghadirkan program Mutiara Pagi. Kami sampaikan untuk Anda bahwa pagi hari ini pendengar hingga nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama Ustadz Fathur Rojak SAG MAG. Beliau dari pimpinan daerah Muhammadiyah Tuban. Karena beliau sudah hadir di studio, kita akan sapa terlebih dahulu pendengar. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon izin bisa sedikit ke depan biar suaranya lebih dekat, lebih keras. Baik. Terima kasih Ustadz. Ini mengawali siaran di tahun 2025 setelah kita berpindah lamar studio di Jalan Dr. Wahidin. Terima kasih atas kehadirannya di studio baru kami. Ustadz boleh kembali disapa pendengar dari Tuban di pagi hari ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pendengar RRI Tuban yang kami cintai dan senantiasa dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa bisa beraktivitas dengan baik sehingga setiap waktu dan kesempatan yang Allah berikan bisa memberikan manfaat dalam kehidupan kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Dan pendengar, pagi hari ini hingga nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan untuk Anda tema kaitannya dengan keutamaan bagi seorang hamba yang paham terhadap agamanya begitu. Dan ini seperti apa? Sebelum nanti Anda tergabung dan juga bertanya kepada Ustadz Fathur Rojak, pendengar akan disampaikan terlebih dahulu mukadimah sekaligus juga materi begitu yang akan disampaikan untuk pendengar. Kami persilakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda ila yaumil qiyamah ma ba'd. Wa qala Allahu azza qa'il a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, para pendengar di mana saja yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di dalam waktu-waktu yang kita lalui, dalam kehidupan yang kita jalani, Allah senantiasa memberikan nikmat bagi kita sebagai seorang muslim. Dan nikmat yang agung itu adalah manakala iman masih bersemayam di dalam jiwa kita dan iman itu mampu kita wujudkan dalam keseharian dalam bentuk perilaku keislaman. Dan dua nikmat itulah yang menjadikan kita menjadi orang-orang yang mulia. Islam menjanjikan berbagai kenikmatan dan kemuliaan dalam hidup. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Maidah ayat 3. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Hari ini kata Allah, walaupun konteks ayat ini adalah terkait dengan awal-awal Islam, di saat Nabi telah mendapatkan berbagai kemenangan dan kemuliaan, kemudian puncaknya adalah Islam menjadi agama yang diterima oleh semua orang-orang yang ada di Arab. Dan puncak daripada kemenangan Islam adalah ketika Fathu Makkah, yaitu terbukanya kota Makkah sebagai puncak kemenangan Islam. Maka ayat ini turun, Allah mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan Islam sebagai agama kalian.
Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah aku sempurnakan nikmat bagi kalian, nikmatku, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku sudah ridha Islam sebagai agama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, ayat ini menggambarkan bahwa kesempurnaan Islam itu menjadi nikmat dalam hidup kita. Manakala kesempurnaan Islam itu mampu kita jalani, kita amalkan, kita praktekkan dalam keseharian kita. Bahkan dengan Islam pula, kehidupan manusia bisa berubah menjadi baik. Kehidupan manusia bisa menjadi bermartabat. Bahkan peradaban dunia itu bisa menjadi lebih baik. Baik itu dalam urusan sifatnya personal maupun dalam tatanan masyarakat secara umum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, "Fa wallah la ayyuhda bika rajulun wahid khairun laka min khumrin na'am." Demi Allah, sungguh satu orang saja yang diberi petunjuk oleh Allah berupa iman dan Islam melalui perantarmu, melalui dakwahmu, maka itu lebih baik daripada onta merah. Artinya bahwa kalau seseorang itu sudah mendapatkan hidayah iman, hidayah Islam, maka akan terjadi sebuah perubahan perilaku yang menjadi lebih baik. Dan itu akan mengantarkan sebuah kemuliaan dalam hidupnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah, sudah seharusnya ketika iman dan Islam ini ada pada diri kita, maka harusnya menjadi arah jalan kehidupan kita. Seharusnya memberikan ketenangan dalam kehidupan jiwa kita. Seharusnya harus mengantarkan nilai-nilai ketaatan dan kebaikan. Dan seharusnya ketika kita berislam, kita semakin mendapatkan nikmatan yang luar biasa. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa may yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wusqa." Barang siapa yang berserah diri, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia selalu berbuat kebaikan, maka itulah orang-orang yang termasuk berpegang teguh kepada jalan Allah. Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah, berpegang teguh dengan tali Allah tentu dibutuhkan landasan yang benar. Tentu dibutuhkan pemahaman yang benar. Berpegang teguh kepada tali Allah dibutuhkan sebuah kemampuan kita untuk mendalami dengan cara yang benar. Kalau itu yang kita lakukan, fa insyaallah kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan. Nah, di antara bentuk kemudahan-kemudahan yang Allah berikan dalam kaitannya dengan keimanan dan keislaman ini, maka ada satu hal yang menjadi sebuah titik perhatian kita, bahwa Islam sebagai agama ini tidak hanya sekedar agama yang cukup hanya diyakini saja, tetapi Islam ini perlu atau dituntut untuk diamalkan. Nah, ketika kita mengamalkan Islam itu berarti kan dibutuhkan ilmu. Jadi ilmu itu merupakan pintu masuk kita bisa mengamalkan Islam. Nah, seseorang punya ilmu, memiliki ilmu, maka berarti dia akan paham dengan ilmunya. Karena nggak mungkin seorang punya ilmu tapi dia tidak paham dengan ilmu yang dia miliki. Dan itu sudah menjadi konsekuensi kita dalam apa saja bidang yang menuntut kita untuk intima atau berinteraksi dengan bidang yang kita kuasai, maka kita dituntut untuk memahaminya. Nah, itulah yang kita maksud dengan istilah bahwa ilmu itu menjadi penting dalam rangka kita untuk mengaktualisasikan keyakinan yang menjadi keyakinan kita. Nah, dalam pengertian agama, kemampuan seseorang untuk memahami agama, itulah yang sering kita sebut dengan tafaqquh fiddin, yaitu upaya kita memahami agama dengan benar sehingga melahirkan perilaku yang benar.
Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, hadis dari Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Hadis ini maknanya panjang dan luar biasa. Walaupun pendek, ya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kepadanya berupa kebaikan, maka Allah akan jadikan dia orang yang faham atau faqih terhadap agamanya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua sisi atau dua hal yang selalu menjadi perhatian kita ketika kita berbicara tentang masalah paham agama. Ketika kita memahami terkait dengan istilah paham agama, berarti ada dua sisi di dalam diri seorang. Yang pertama adalah orang yang paham agama, yang kedua adalah orang yang tidak paham agama. Atau di bahasa yang lain adalah orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Nah, gitu ya. Dan tentu ketika mengamalkan agama berbeda orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang paham agama dan orang yang tidak paham agamanya. Di dalam Al-Quran, di surat Az-Zumar ayat 9, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Tentu jawabannya apa? Tentu jawabannya apa? Ini sebuah pernyataan afirmatif yang tidak membutuhkan jawaban. Tapi jawabannya sudah ada, pasti. Ya. Apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Ya. Tapi tidak semua orang mampu menjawab ini, gitu ya. Kecuali yang mereka memang betul-betul memahami ayat ini. Oleh karena itu ayat ini dilanjutkan oleh Allah, "Innama yatadzakkaru ulul albab." Sungguhnya yang bisa mengambil peringatan terhadap apa saja terkait dengan hidup ini adalah ulul albab, yaitu orang-orang yang memang pandai di dalam memahaminya. Bahkan Allah mengkaitkan tentang ahli surga dan ahli neraka itu dikaitkan dengan bentuk pernyataan yang hampir sama. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama penghuni neraka dan penghuni surga. Ya, karena sesungguhnya penghuni surga itu adalah orang-orang yang beruntung. Para pendengar yang dimuliakan, dua ayat ini ya memberikan penyebutan ya, penyebutan terkait dengan orang yang paham agama itu orientasinya surga, dan orang yang nggak paham agama itu orientasinya neraka, sampai begitu ya. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang paham dengan ilmu ya, dengan ilmu yang dia miliki terkait dengan agama ini, maka dia akan lebih dekat dengan amalan-amalan yang bisa mengantarkan untuk meraih surga Allah Ta'ala. Dan orang-orang yang tidak punya ilmu, ya, yang ketika beramal dengan amalan-amalan yang dia lakukan, maka boleh jadi amalan yang dilakukan itu tidak justru mengantarkan ke surga. Boleh jadi justru menjadikan dia masuk neraka. Hal ini dikuatkan oleh Allah di dalam surah Al-Mulk ayat 10-11. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu." Mereka berkata, para penghuni neraka. Ini sebuah bentuk terkait dengan mengapa kita harus memiliki tafaqquf fiddin. Wa qalu, mereka para penghuni neraka berkata, "Lau kunna nasma'u aw naqilu." Seandainya kami dulu mendengar dan kami dulu berakal.
artinya menggunakan kemampuan untuk memahami agama ini. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Maka tentu kami bukan termasuk para penghuni neraka sa'ir. Fa'tarafu bidambihim fasuhqal li ashabis sa'ir. Maka mereka baru mengetahui dosa mereka sendiri, maka kecelakaan dan kebinasaan bagi orang-orang yang menjadi penghuni neraka yang menyalanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, oleh karena itu maka setiap perbuatan dan perilaku yang kita munculkan di dalam keseharian sudah seharusnya kita mulai dengan cara yang benar, di mana cara yang benar itu adalah bahwa setiap perilaku yang kita munculkan harus didasarkan dengan ilmu yang benar. Dengan ilmu yang benar, insyaallah akan mengantarkan kita kepada keselamatan. Karena pada dasarnya apa saja yang kita lakukan di dunia ini, ya, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Isra Allah berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Ya. Karena biasanya orang melakukan suatu amalan itu, ya, kadang-kadang kan amalan itu atau perilaku atau perbuatan itu dilakukan secara spontanitas. Akhirnya apa? Jika perbuatan itu dilakukan secara spontanitas, dia tidak pernah memikir apa yang dilakukan itu baik dan benar. Apa yang dilakukan itu sesuai dengan nilai-nilai yang semestinya atau tidak. Apa yang dilakukan itu memberikan manfaat atau tidak. Nah, untuk menilai ini maka standarnya adalah ilmu. Standarnya harus dengan ilmu. Dengan ilmu yang benar, maka kita akan mampu menilai terhadap setiap perilaku yang kita lakukan. Ayat ini mencela kepada kita, jangan kalau kamu melakukan sesuatu, jangan kamu lakukan sesuai dengan kehendakmu, tapi harus didasarkan dengan ilmu. Kenapa? Karena inna sam'a wal basara wal fuad. Biasanya ilmu itu kan diperoleh dari apa? Dari mendengar, dari melihat, ya, dari hati kita. Semuanya itu kata Allah akan dimintai pertanggungjawaban. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian tafaqquh fiddin atau memahami agama itu adalah sebuah keniscayaan, sebuah keharusan, sebuah kemuliaan bagi seorang hamba ketika dia di dalam kesehariannya, di dalam melakukan aktivitas agamanya selalu didasarkan dengan ilmu yang benar. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kemuliaan yang Allah berikan bagi orang-orang yang paham terhadap agamanya. Yang pertama adalah bahwa orang yang tafaqquh fiddin, memiliki kemampuan untuk memahami agama dengan benar, itu kedudukannya sama dengan orang-orang yang berjihad fisabilillah. Ya, itu kedudukannya sama dengan orang-orang yang jihad fisabilillah. Kok bisa? Nah, kalau kita berjihad fisabilillah, itu apakah sekedar jihad gitu? Apa kalau kita maknai perang ya misalnya? Kalau jihad fisabilillah itu kita maknai dengan cara spesifik yang maknanya perang misalnya. Maka perang itu apakah berangkat perang gitu aja? Kan enggak. Butuh bekal kan ya. Nah, bekal yang paling utama dalam perang itu apa? Kalau zaman dulu perang itu sangat tradisional, punya fisik, punya senjata gitu aja. Sekarang perang itu canggih, ya. Bahkan sebelum perang itu ada pesewer, ya. Ada perang apa namanya, ya, perang psikologis. Bagaimana musuh itu mengalami ketakutan yang luar biasa terhadap kondisi kita yang akan menyerang. Nah, sebelum musuh itu mendekati kita, ada banyak propaganda yang akan dilakukan. Nah, dengan dunia saat ini, propaganda itu tidak hanya sekedar ngomong, tetapi melalui berbagai link dan channel gitu ya,
yang bisa membuat sebuah negara itu menjadi terasa terancam. Dan itu tidak bisa dilakukan kalau tidak punya strategi. Nah, strategi itu adalah ilmu. Nah, berarti fisabilillah, perang fisabilillah itu dibutuhkan ilmu. Ya. Seperti kalau pemain sepak bola, ya, ketika berhadapan satu dengan yang lain, dia harus menyusun sebuah strategi dan siasat bagaimana menghadapi lawan. Nah, berarti dalam kehidupan ini, ya, bahwa orang yang paham terhadap agama itu memiliki kedudukan tinggi, bahkan sama kedudukannya dengan orang-orang yang jihad fi sabilillah. Di dalam surat At-Taubah ayat 122, Allah firman, "Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafatan." Dan tidaklah sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum, maka harus ada sebagian di antara mereka, ya, kelompok ta'ifatun, sekelompok di antara mereka, liyatafaqahu fid din, agar memahami agama. Artinya adalah bahwa Allah mensejajarkan antara panggilan jihad fisabilillah itu dengan tafaqquh fid din. Jadi memiliki keutamaan yang luar biasa. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, orang-orang yang memiliki paham terhadap agama itu, ya, ditinggikan derajatnya oleh Allah Ta'ala. Terutama orang-orang yang selalu hadir di dalam majelis ilmu. Ya. Sebagaimana di surat Al-Mujadilah, atau sering disebut Al-Mujadalah, ayat 11, itu jelas disebutkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat, ya, kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang punya ilmu dengan beberapa derajat. Dan itu sudah menjadi sebuah keniscayaan. Orang yang berilmu itu derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang tidak punya ilmu. Orang yang tidak punya ilmu, ya tentu hidupnya, ya, melakukan sesuatu itu apa adanya. Bahkan, ya, betapa pekerjaan profesional yang mendatangkan ma'isyah, mendatangkan penghasilan yang banyak, itu justru juga karena ilmu. Ya. Apalagi punya spesialisasi yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Ya, misalnya seperti saya ini kan di rumah sakit, ya. Beda kalau dokter spesialis dengan dokter umum. Ya. Padahal sama-sama dokter, ya. Seharusnya kan sama-sama pendapatannya, tapi gara-gara ada spesialisnya, ada ilmu yang khusus, ya, yang menangani penyakit yang khusus, itu pendapatannya beda. Nah, selama ini kan kita sering mengatakan, oh, rezeki itu Allah yang ngatur, kan itu sering, ya, rezeki itu Allah yang ngatur, ya. Atau istilahnya rezeki itu tidak kemana-mana, ya, ya, rezeki itu Allah yang mengatur. Rezeki itu nggak kemana-mana, tapi rezeki itu mengikat dengan spesialisasi yang kita miliki. Nah, kalau kita mampu memiliki spesialis secara khusus, maka rezeki itu juga ikut. Gitu. Tapi kalau nggak punya spesialisasi apa-apa, ya nggak dapat apa-apa. Ya hanya dapatnya itu, ya rezeki itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Gitu. Nah, ini dalam hal dunia, ya, dalam hal dunia. Apalagi dalam hal akhirat. Allah akan mengangkat derajat, ya, orang-orang yang berilmu, dan bahkan dimuliakan, ya, oleh para penduduk bumi. Ya. Ini pentingnya orang-orang yang berilmu. Begitu pula orang-orang yang selalu hadir di majelis ilmu. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, orang-orang yang senantiasa melakukan aktivitas untuk paham terhadap agama, orang itu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Nah, ini yang sering disampaikan oleh para ulama, ya. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, man salaka tarikan yatlubu fihi ilman, salakallahu tarikan min turuqil jannah. Barang siapa yang ketika keluar itu maksudnya melakukan aktivitas untuk melakukan sesuatu, ya. Di antaranya adalah ketika keluar itu adalah menuntut ilmu agar hidupnya menjadi mulia, maka Allah akan mudahkan
jalannya untuk menuju surga. Artinya Allah berikan bimbingan hidup ini untuk menuju kemuliaannya, akhirnya surga itu bisa diraih. Yang keempat, orang yang selalu bertafakuh fiddin, itu hidupnya tidak akan mudah tersesat. Nah, ini yang paling penting di antara konsekuensi yang ditimbulkan. Karena orang yang paham dengan ilmu, dia akan tahu peta jalannya. Ibarat kalau kita pergi ke Surabaya, Mas ya, tidak pernah pergi ke Surabaya, kira-kira bingung atau nggak bingung? Bingung gitu ya, bingung. Ya, karena supaya kita nggak bingung, akhirnya kita butuh apa? Ilmu. Nah, ilmunya apa? Di antaranya pakai Google Map. Google Map aja kadang-kadang juga tersesat ya, apalagi yang tidak bawa apa-apa. Saya teringat dulu awal-awal sebelum ada media-media HP yang begitu canggih, kalau ke Surabaya itu bingung itu sudah kemana ini ya. Ya. Orang yang berilmu maka hidupnya tidak akan tersesat. Ya. Dan banyak orang yang terombang-ambing di dalam kesesatan, ya. Di antaranya karena tidak punya ilmu. Orang yang tidak punya ilmu maka dia akan mudah, ya, terbawa arus di dalam menghadapi berbagai problem persoalan kehidupan. Dan orang-orang yang punya ilmu, maka dia akan mampu mengukur sejauh mana yang akan dilakukan, termasuk dalam beragama. Karena dasar beragama itu tidak boleh kita asal-asalan. Dasar beragama itu kan harus muttaba'ah. Harus apa? Muttaba'ah. Muttaba'ah itu apa? Muttaba'ah itu adalah suatu upaya beramal didasarkan kepada dasar yang benar, karena mengikuti petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya. Indikasi mutaba'ah itu adalah bahwa setiap amal yang kita lakukan itu didasari dengan ilmu, ya, dengan ilmu yang benar, sehingga tidak sekedar ikut-ikutan. Yang kedua, mutaba'ah itu didasari kepada landasan dalil yang benar, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, terutama dalam hal-hal yang terkait dengan ibadah mahdhah. Ya, jadi makanya orang yang punya ilmu maka dia akan mudah untuk melakukan aktivitas kehidupan. Apalagi dalam kehidupan modern saat ini banyak paham-paham, ya, agama yang kadang-kadang bisa menyesatkan, dan paham-paham agama itu juga dipengaruhi dengan paham-paham di luar agama. Misalnya contoh paham yang sekarang menjadi tantangan terbesar bagi umat Islam yang kita sebut dengan paham liberalisme. Nah, ini contoh ya. Contoh di antara paham-paham yang harus menjadikan kita paham dengan ilmu itu. Paham liberalisme itu apa? Paham yang memiliki sebuah pemahaman bahwa segala sesuatu itu didasarkan kepada kebebasan manusia untuk melakukan aktivitas dan ekspresi kehidupan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Nah, paham liberalisme ini masuk tidak hanya kepada paham-paham agama, tetapi juga masalah-masalah yang sakral. Contoh misalnya tentang perkawinan. Nah, perkawinan itu kan sakral ya. Sakral atau nggak sakral ya? Tapi paham liberalisme mengatakan bahwa perkawinan nggak sakral. Di mana letak nggak sakralnya? Nah, yang penting seneng pada seneng ya wis lah. Intine orang menikah itu apa? Ini paham liberalisme ya. Intinya kan seneng pada seneng. Karena intinya seneng pada seneng ya nggak usah diatur-atur agama. Kan begitu akhirnya. Ya. Padahal kalau kita lihat di dalam Al-Quran surah Rum ya, bahwa sakralitas pernikahan itu adalah akan terbentuk keluarga samawa, kan? Sakinah, mawadah, warahmah. Nah, bahkan pernikahan itu ya disebut oleh Rasulullah dan juga dalam Al-Quran sebagai misakan ghalidhan, perjanjiannya sangat agung atau mulia. Tapi paham liberalisme itu merusak sebuah keyakinan terhadap sakralitas pernikahan ini. Ini baru pernikahan ya, belum yang lain-lain ya. Di mana contoh paham liberalisme dalam masalah pernikahan? Misalnya sekarang ya, banyak kita temukan bahwa
orang memiliki hubungan sesama wanita itu, tapi mereka tidak memiliki status atau yang disebut dengan HTS, hubungan tanpa status. Dan itu menjadi menjadi sebuah fenomena yang umum di tengah-tengah nilai-nilai degradasi nilai di dalam kehidupan modern saat ini. Dan kalau itu terjadi, maka luar biasa ya. Belum lagi yang lain-lain terkait dengan kehidupan keseharian kita. Yang keempat, yang kelima, orang yang paham agama, dia tidak akan mudah terbawa oleh hawa nafsunya. Di dalam ketika melakukan amalan-amalan, ya, dia akan banyak mempertimbangkan aspek maslahah dan aspek kebermanfaat di dalam hidupnya. Nah, yang terakhir ini yang penting, nanti kita sambil diskusi dan tanya jawab, biar tidak terlalu banyak materi. Orang-orang yang berilmu itu diberikan kemampuan berupa kepekaan. Kepekaan apa? Kepekaan terhadap nilai-nilai dan integritas moral kesehariannya. Nah, ini yang paling penting kan di sini nih. Karena kesadaran diri seseorang itu tergantung kepada kepekaan terhadap sebuah nilai-nilai yang dia pahami. Semakin dia memahami nilai-nilai itu dengan benar, maka dia akan menjadi orang yang baik. Tapi sebaliknya, ketika seseorang tidak mampu menilai kepekaan dengan baik, maka dia akan melakukan ya semaunya. Yang penting apa yang saya lakukan itu tercapai. Atau dalam bahasa to have more and to use more. Nah, itulah begitu ya. Saya sering menggunakan itulah gitu. To have more and to use more. Kalau kita bisa memiliki yang banyak, kenapa kita tidak bisa menikmati sebanyak-banyaknya? Nah, itu istilahnya to have more and to use more. Padahal kan tidak begitu seharusnya. Ketika kita memiliki sesuatu, maka sesuatu itu boleh jadi kita manfaatkan, boleh jadi tidak bisa kita manfaatkan. Ya, seperti kita punya HP ini. Ya. HP ini milik kita gunakan apa? Ya kita gunakan sesuai kemauan kita, tapi kan tidak semua ya kehendak HP itu lalu menjadi kita bisa melakukan segala-galanya. Nah, ini yang dimaksud dengan kesadaran dan kepekaan terhadap nilai-nilai bagi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memahami, yang memiliki tafakuh fiddin. Sekedar untuk memberikan sebuah ilustrasi, sebagaimana Allah firmankan di surah Al-Kahfi ayat 103 sampai 104, betapa kita harus punya kepekaan terhadap nilai-nilai dalam keseharian agar punya integritas. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal nunabbi'ukum bil aksarina a'mala. Allah berfirman, katakanlah Muhammad, apakah kalian mau kami tunjukkan orang yang paling buruk amalnya? Seharusnya kan amal itu baik ya, kalau orang itu beriman ya. Tapi banyak juga orang yang beriman amalnya tidak baik, bahkan paling buruk di sisi Allah, menurut Allah. Apa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang yang nyata-nyata di dalam kehidupan dunianya itu dhal. Dhal itu maknanya menyimpang. Dhal itu bisa maknanya nilai-nilai yang menjadi acuan itu tidak lagi menjadi pertimbangan. Nilai-nilai keumatan, nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kebermanfaatan, ada nilai-nilai yang baik itu tidak menjadi pertimbangan di dalam melakukan aktivitas kehidupannya, baik ibadah maupun sosialnya. Bahkan nyata-nyata sudah bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai agama. Tapi tetap saja itu menjadi sebuah perilaku kesehariannya. Kenapa? Karena mereka menganggap wahum yakhsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Karena mereka menganggapnya baik-baik saja, itu tidak ada masalah itu. Nah, kalau sudah begini, orang kalau sudah menganggap bahwa apa yang dilakukan itu tidak ada masalah, ya akhirnya dia tanpa
tanpa memperhatikan apa yang dilakukan itu baik atau benar. Saya pernah tanya dengan pertanyaan yang menggelitik, Ustadz, saya mau tanya apa? Ada seorang ibu, terus gelarnya, dia ini seorang hajah. Nah, dia juga ahli sholat, dia juga ahli puasa. Terus yang ditanyakan apa? Tapi dia juga aktivitas sosialnya itu adalah nganakno duit. Nganakno duit itu apa ya? Rentenir Ustaz. Rentenir. Maksudnya piye rentenir? Ya pokoke kayak diutangno duit itu terus berbunga banyak. Oh, gitu toh maksudnya. Ya. Apa bedanya dengan bank titil gitu. Ya hampir sama Ustaz. Nah, bagaimana itu hukumnya? Nah, saya langsung gini ya, seharusnya orang yang ahli sholat dari berpuasa, ya, ketika berperilaku dia akan melihat nilai-nilai, ya, yang harus menjadi pilihan hidupnya. Karena banyak kok, ya, pekerjaan itu yang pekerjaan yang halal, ya, bukan pekerjaan yang subhat, kayak gitu kan. Pekerjaan yang subhat itu apa? Pekerjaan yang sebagian orang itu mengatakan baik gitu. Padahal menurut Al-Quran dan As-Sunnah, ya, itu adalah pekerjaan yang bisa memiliki implikasi nilainya itu sangat mengkhawatirkan. Karena itu antara riba dan hutang piutang secara murni itu menjadi tipis tergantung siapa yang memaknai. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa halallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, sekarang orang yang nganakna duit itu termasuk riba atau tidak? Jadi jawaban jamaah itu riba Ustaz. Nah, kalau ada riba ya dijauhi. Tapi kan dengan perilaku yang dimunculkan seorang ibu tadi lah, dia seorang hajah, dia juga ahli salat, dia juga ahli puasa, dia juga suka bersedekah, tapi dalam kesehariannya profesinya itu nganakna duit. Itu saya itu kadang-kadang membaca hadis ini. Ada seorang pelacur yang memberikan minuman seekor anjing, terus bisa masuk surga gara-gara memberikan minuman seekor anjing. Apakah ya begitu ya kira-kira? Nah, ini kadang-kadang menggelitik ya. Nah, orang yang paham dengan ilmu, dia akan memberikan sebuah karakter yang sangat ketat terhadap dirinya untuk berhati-hati terhadap hal-hal yang seperti ini. Oleh karena itu, sebagai penutup di dalam mukadimah ini, orang yang punya ilmu itu akan senantiasa melakukan sesuatu yang diukurnya itu adalah berdasarkan dengan nilai-nilai yang benar. Dan dia akan meninggalkan sesuatu, bahkan sesuatu itu dianggap yang buruk baginya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bahkan Nabi mengatakan di antara indikator kebaikan keimanan, keislaman seorang jika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dalam hidupnya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kemampuan oleh Allah untuk terus tidak pernah berpuas diri memahami agama ini. Dengan paham dengan agama, maka hidup kita akan menjadi lebih mudah dan kita bisa berinteraksi dengan agama ini dengan benar. Saya kira itu dulu untuk pengantar mukadimah kajian kita terkait dengan tema tafaqquh fiddin, tentang kemuliaan seorang hamba bagi orang-orang yang diberi kemampuan oleh Allah untuk terus bertafaqquh fiddin. Hadanallahu iyyakum ajmain. Nasrun minallah dzul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, di Mutiara Pagi edisi hari ini sudah disampaikan tadi oleh Ustadz Fatwa Rojak. Pendengar, masih ada waktu 15 menit begitu untuk Anda yang masih tergabung di kesempatan pagi hari ini. Sudah disampaikan banyak sekali oleh Ustadz. Pendengar, luar biasa pagi hari ini. Sekaligus juga dijelaskan bagaimana kemuliaan seorang umat muslim yang paham terhadap agamanya begitu. Anda bisa tergabung bersama kami di line telepon 0356 8834 756. Kalau Anda terhalang ataupun kesulitan untuk tergabung via telepon, Anda bisa telepon di WhatsApp kami ataupun juga tinggalkan pesan saja via WhatsApp pendengar di 0896 3765 3860. Anda juga bisa
di kolom chat RRI Digital ya, yang bisa didapatkan dengan mudah di Play Store atau juga App Store. Sekaligus bisa juga di live Instagram kami yang saat ini sedang berlangsung, yaitu di @RRI Tuban. Ustadz, ini satu pertanyaan masuk di WhatsApp kami begitu, kaitannya dengan tadi dijelaskan memahami agama dengan benar begitu. Ustadz, ini sekarang perkembangan digital yang sangat luar biasa. Terkadang banyak orang yang belajar agama ini di media sosial. Dan bahkan enggan untuk belajar secara langsung bertatap muka dengan orang yang paham agama begitu. Nah, ini bagaimana Ustadz? Apakah memang cukup dengan belajar di media sosial saja? Karena sekarang juga sudah banyak sekali Ustadz ataupun juga Ustazah ini yang membagikan ilmu agama di media sosial. Begitu Ustadz, monggo boleh ditanggapi. Terima kasih atas pertanyaannya. Memang kita belajar itu ya, intinya kan belajar, intinya memahami agama. Tapi bagaimana caranya itu ya, itu kan banyak cara. Apalagi di dalam kehidupan yang serba modern seperti ini, ya, kita dihadapkan berbagai fasilitas-fasilitas yang mudah. Maka menurut saya, ya, dalam bentuk apapun kita bisa belajar agama, ya, bisa memahami agama melalui belajar. Dan belajar itu bisa melalui guru, belajar itu juga bisa membaca, dan belajar itu juga bisa mendengar. Oleh karena itu, ketika kita mempelajari sesuatu yang kita dapatkan dari mana saja, prinsip kita yang pertama adalah pastikan bahwa ketika kita mempelajari sesuatu itu sumbernya benar. Sumbernya benar. Ya, sumbernya benar. Jadi kita bisa mendapatkan dari mana saja. Ya, apalagi bagi anak-anak muda, itu suruh hadir di majelis ilmu itu sulit sekali ya. Karena aktivitas waktu dan keseharian. Yang kedua, bagi para profesionalis muda yang waktunya sangat padat ya, maka di sela-sela waktu itu mereka ya kosong sambil belajar melalui berbagai sarana. Nah, oleh karena itu, agar ilmu yang kita dapatkan itu benar, harus kita pastikan ya kebenarannya. Bagaimana cara memastikan kebenarannya? Itu bisa, yang pertama adalah dengan mengkomparasikan berbagai pendapat yang ada. Jadi misalnya kita mendapatkan sebuah pernyataan bahwa ya, kalau kita begini-begini maka begini. Maka kita harus komparasikan dengan pendapat yang lain. Ada nggak pendapat yang lain? Ya. Karena ilmu kita kan dapatnya dari sumber yang satu. Maka sumbernya satu itu harus kita komparasikan dengan sumber yang lain. Saya yakin dengan media saat ini untuk mengkomparasikan itu mudah sekali. Di mana yang pertama adalah lacak kebenarannya. Misalnya kita mengatakan sebuah pernyataan tentang sesuatu hal, maka suatu hal itu harus dilacak kebenarannya. Apalagi itu mencakup tentang dalil, dalil atau sumber hukum. Sumber hukum, karena tidak mungkin di dalam kita berhukum beragama itu tanpa didasari dengan dalil. Apalagi ya, itu terkait dengan sebuah istimbat hukum. Ya. Maka pasti ada dalilnya. Nah, dalil itu harus kita pastikan kebenarannya. Yang kedua, nah, cara memastikan kebenarannya itu bisa juga dengan browsing, ya, dengan browsing. Karena nanti kan banyak pendapat-pendapat terkait dengan masalah. Contoh misalnya, sederhana saja. Misalnya, apakah tanggal 27 Rajab itu adalah hari Isra dan Mi'raj misalnya gitu. Karena yang berkembang kan sampai ini kan tanggal 27 Rajab itu kan peristiwa terjadinya Isra dan Mi'raj. Nah, misalnya kita mendapatnya itu, maka kita bisa mencari berbagai pendapat-pendapat ya tentang keabsahan tanggal 27 Rajab sebagai peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, lalu kita analisis sejarah Isra dan Mi'raj. Nggak ditulis kapan, itu sudah muncul itu ya berbagai pendapat ulama ya. Di antara pendapat misalnya bahwa Isra dan Mi'raj itu diawali dengan peristiwa Amul Husni, nah, gitu misalnya, peristiwa kematian Khadijah radhiyallahu anha. Nah, kemudian Allah menghibur Nabi Muhammad ya melalui saranya, di antaranya melalui Isra dan Mi'raj. Nah, di situ bisa diketahui sebetulnya kapan terjadinya Isra dan Mi'raj tanpa menafikan pendapat yang sudah umum misalnya. Nah, contoh-contoh itu. Sehingga hampir para ulama itu
ya mengatakan bahwa ternyata Isra dan Mi'raj itu tidak ditetapkan secara khusus tanggalnya, tanggal 27 Rajab. Nah, terus gimana gitu ya? Nah, itu contoh aja sederhananya. Ya. Itu masalah-masalah yang tidak terkait dengan ibadah secara khusus, apalagi masalah-masalah yang terkait dengan ibadah secara khusus. Misalnya, kalau kita mau sholat, hendaklah kita menghadap kiblat misalnya. Jadi tiba-tiba ada orang mengatakan, sholat itu tidak harus menghadap kiblat, menghadap kemana saja boleh. Karena barat dan timur, utara dan selatan itu adalah arah Allah. Ada pendapat begitu misalnya. Terus kita ikuti saja. Kata Ustadz di YouTube itu arah mana saja itu adalah arah Allah. Lalu kita sholat Allahu Akbar menghadap ke utara. Boleh nggak kira-kira? Ya dilihat dulu siapa ini orang yang menghadap ke utara. Jangan-jangan orang ini orang waras, orang yang tahu arah barat dan timur, arah selatan dan utara. Nggak boleh kalau orang yang seperti itu. Misalnya Pak Ade ya, ditanya, mana barat sana, mana timur sana. Lalu tiba-tiba sholat menghadap utara, nggak boleh, kan gitu. Ayat itu ditujukan bagi orang-orang yang tidak tahu arah kiblat, dalam kebingungan misalnya. Atau dalam kondisi yang tidak memungkinkan dia menghadap kiblat. Nah, yang begitu-begitu, ayat itu bisa dipakai. Misalnya, jangan dalam kondisi di rumah sakit koma. Posisinya itu, ya, posisinya arah kiblat itu ternyata tidak pas gitu ya. Nah, piye caranya mau bergeser tidak bisa ya. Maka ya sudah, kemana saja itu adalah arah kiblat, nah, begitu. Tapi bagi orang yang punya kemampuan untuk merekonduksi arah kiblat, dia harus mengarahkan kiblatnya. Ya. Contoh misalnya kita naik kendaraan, kita nggak bisa turun nih, ya. Naik pesawat misalnya. Terus kita mau sholat, pesawatnya misalnya ke Amerika. Amerika itu kemana kira-kira? Nah, ternyata kita mau sholat kan harus menghadap kiblat. Nah, gimana mau berputar-putar gitu ya? Sementara buka HP, arah kiblat juga nggak bisa, nggak boleh buka HP. Ya sudah, kemana saja itu arah kiblat. Nah, seperti itu sebetulnya. Tapi kalau kita nggak punya ilmu tanpa meng-cross check, maka akan terjadi kesesatan itu ya. Yang kedua, dalil itu bisa kita pastikan benar dan tidaknya ya melalui analisis yang lebih ketat. Di antaranya adalah kita dengan bertanya kepada orang yang paham terhadap ilmu. Nah, ini juga sebagai sarana kita ya. Dan biasanya ya ada grup-grup kajian. Nah, itu ya untuk menguatkan ilmu-ilmu yang kita peroleh melalui tadi ya. Jadi kita terlibat pada grup-grup kajian yang tentu grup-grup kajian itu ya sesuai dengan manhaj yang kita yakini. Nah, misalnya di saya itu ada grup namanya Ngajimu itu ya. Nah, itu kesempatan bagi teman-teman yang belajar ilmunya melalui YouTube, kok merasa nggak pas ya ditanyakan di grup situ. Di situ ada beberapa pembimbing yang menjawab terkait persoalan-persoalan agama. Nah, begitu caranya, Mbak. Baik, terima kasih Ustadz. Mendengar di era digital yang memang sangat memudahkan kita begitu ya. Tadi sampaikan Ustadz tetap harus di-cross-check terlebih dahulu begitu. Informasi-informasi ataupun juga ilmu agama yang tersebar di media sosial yang disampaikan oleh beberapa ustadz ataupun juga ustazah ataupun mungkin yang juga berprofesi sebagai konten kreator begitu kalau sekarang punya Ustadz. Di kesempatan pagi hari ini Ustadz di 5 menit terakhir begitu boleh disampaikan sebagai closing statement yang sesuai dengan tema kita di pagi hari ini, kami silakan. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menutup kajian kita tentang kemuliaan tafaquh fiddin, bahwa memahami agama itu adalah sangat mulia dan akan menjadikan seorang hamba dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan sampaikan sebuah hadis ya, sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim. Hadis ini hadis sahih ya. Tapi hadis ini memang kaitannya dengan betapa di sebagian waktu yang kita miliki ya, kita harus sempatkan hadir di majelis-majelis ilmu. Majelis-majelis ilmu, majelis-majelis yang membahas tentang berbagai hal terkait dengan ilmu. Sehingga hidup kita akan menjadi mulia dan mendapatkan ketenangan.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Rumah Allah itu apa ya? Ya, di antaranya masjid, musola ya. Sesekali kita mendalami ilmu agama itu ya di dalam masjid menurut saya gitu ya. Walaupun juga kadang cukup di YouTube dan lain-lain ya. Tapi harus ada sesekali di masjid. Kita hadir ya, hadir di sebuah majelis ilmu ya, terutama di masjid-masjid itu ya. Ya teluna kitab Allah, mereka membacakan ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu bainahum. Nah ini yang mereka tidak hanya membaca tapi mengkaji secara intens. Tadarus itu mengkaji secara intens. Kalau membaca itu sekedar membaca, tapi kalau tadarus itu adalah membaca dengan kajian yang intens. Nah, supaya kajiannya itu fokus ya, kajiannya tematik kan gitu ya. Misalnya kalau saya di setiap Senin itu habis maghrib itu di Masjid Darussalam, kajiannya khusus manhaj tarjih dan paham keislaman. Nah, jadi memang temanya khusus ya. Ya, jadi kita tadarus itu. Illa Allah pasti akan, nah gitu maksudnya illa itu. Nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan as-sakinah, yaitu ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah akan liputi kasih sayangnya. Wa khaffathumul malaikah, dan malaikat akan melingkupinya. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan menyebut-nyebut di sisi para malaikat yang dimuliakan di sisinya. Nah, inilah kemuliaan orang-orang yang selalu hadir di majelis ilmu. Maka majelis tabligh yang dikemandai Pak Adi Mulya ini luar biasa, Mbak Hasna. Satu hari itu kadang 2 kali, 3 kali. Satu minggu itu kadang sampai lebih dari 8 kali. Jadi Ustadz itu dibagi kemana-mana untuk mengisi majelis ilmu ini. Karena begitu mulianya majelis ilmu. Karena dengan majelis ilmu akan terjadi interaksi aktif ya, antara orang yang berilmu dengan orang-orang yang menginginkan ilmu itu. Dan ketika interaksi aktif itu terjadi, maka akan terjadi kedekatan. Pada dasarnya ilmu itu kan akan masuk di dalam tubuh kita kalau terjadi kedekatan antara orang yang menyampaikan ilmu dengan orang yang membutuhkan ilmu. Tapi kalau pakai sarana hanya sekedar YouTube gitu, kadang kan tidak terjadi kedekatan. Mari wis gitu kadang-kadang ya. Atau kadang sekedar dilihat gitu ya. Apalagi kalau sekedarnya sakrib gitu aja. Itu kan yang penting oleh duit akeh. Nah, itu kadang-kadang menjadi tidak terjadi kedekatan. Kalau kita sering hadir seperti ini ya, itu terjadi komunikasi aktif sehingga kita termotivasi. Karena kadang-kadang orang berubah menjadi baik itu kadang-kadang dengan melihat. Kemudian dengan cara dia sering ketemu, nah, lalu dia terkesima, kemudian terjadi sebuah perilaku untuk mengikutinya. Ini yang kita sebut dengan istilah qudwah hasanah, teladan yang baik. Nah, ketika kita tafaquh fiddin, setidaknya harus melahirkan kemampuan untuk qudwatun hasanah, yaitu perilaku yang memberikan contoh bagi orang lain yang tidak memiliki ilmu untuk bersama-sama, untuk beramal dengan ilmu. Saya kira itu mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita ke jalan yang benar yang kita sebut dengan ihdinas siratal mustaqim, yaitu jalan yang benar, jalan yang lurus yang senantiasa mendapatkan rahmat dan maunah serta kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadana Allah yakum ajmain, nasrun minallah qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.